The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Film yang menceritakan tentang kedatangan Pastor Gordon ke kediaman keluarga Glatzel. Nah, di situ ada seorang anak kecil laki-laki bernama David Glatzel yang mengalami proses parah. Ed dan juga Lorraine meminta pastor untuk menemani mereka melakukan eksorsisme atau pengusiran iblis. Nah, kan seharusnya iblis itu masuk ke tubuhnya si David. Nah, cuman si Art ini kayak melakukan bergen lah penawaran supaya justru dialah yang dimasuki oleh si iblis. Nah, Art ini adalah pacarnya dari saudara perempuan si David. Oke. Nah, karena si iblis pindah sekarang ke tubuh si Art, jadi suatu ketika si Art ini melakukan pembunuhan ya terhadap pemilik pemilik em, bisa dikatakan pemilik tempat kerjanya lah ya, karena dia seolah-olah nih melihat bahwa pacarnya atau orang yang disukainya itu berselingkuh dengan si pemiliknya ini, si Bruno kan. Akhirnya si Arm menikam tubuh si pemiliknya ini sebanyak 22 kali dengan alasan kerasukan setan ya. Nah, akhirnya kasus ini pun naik banding ke pengadilan dan juga merupakan kasus pertama di mana ya, di mana dia membunuh karena kerasukan setan. Yes, the devil made me do it. Orang juga mikir ya, masa kayak dia ngebunuh karena the devil made me do it. Apalagi ini hukum kan, di atas logika gitu, kayak gimana orang mempercayai hal tersebut. Kayaknya kita pun nonton kayak baru pertama kali dengar. Mungkin untuk bagi sebagian orang juga kayak impossible gitu. Masa orang ngebunuh karena disuruh iblis? Kayak percaya nggak percaya sih. Meskipun beberapa kasus atau beberapa orang kayak percaya karena mereka tahu hal-hal yang beginian ya, dalam tanda kutip. Filmnya sih nggak terlalu serem ya. Nggak ada iblis yang wow banget gitu. Nggak kayak sebelum-sebelumnya kayak Bathsheba, Falak. Nggak ada. Nggak ada yang gimana-gimana. Nggak yang appearance-nya benar-benar mengerikan tuh enggak. Bisa bilang ini film yang nggak terlalu mencekam lah. The Conjuring-nya ya. The Devil Made Me Do It. Bisa jadi film ini tuh nggak terlalu seram. Ya pertama, karena iblisnya itu nggak ada nama ya. Khusus kali ini, The Conjuring The Devil Made Me Do It, tidak ada penamaan iblis atau iblis apa yang disebutkan. Karena juga ini bukan lebih ke iblis ya, melainkan black magic. Kalau kita Indonesianya bilangnya santet. Dan lebih parahnya ya, the worst case is pelakunya adalah anak pendeta. Can you imagine? Jadi orang yang dirasuki itu ya diposes selalu dijadikan puppet ya, mau dijadikan tumbal, tapi mereka harus ngebunuh orang dulu. Oke, sebenarnya nggak nyangka sih kenapa sih bisa dilakukan oleh anak pendeta, which is ruang lingkup mereka, rohani, religious, or some kind of. Ayla yang merupakan anak pendeta itu harus mengumpulkan 3 tumbal. Nah, jadi simulasinya tuh kayak dia ngeposes seseorang, seseorang itu ngebunuh seseorang. Jadi kayak gitu, saling relate ya. Jadi harus mendapatkan tumbal sebanyak 3 supaya ritualnya bisa jadi. Gitu. Nah, simbol yang bisa kita lihat itu adalah kepala banteng ya.
Jadi itu adalah simbol atau lambang setan. Karena filmnya nggak terlalu spooky ya untuk visual, cuma paling yang bikin kita deg-degan adalah soundnya gitu ya. Jump scare-nya aja yang buat jantung mau copot. Kalau visualnya mah nggak terlalu yang gimana-gimana. Like what I said, this movie is not really creepy at all. Even The Conjuring, The Devil Made Me Do It, it's a horror movie. Still, there is a romance. Ya, itu pasangan Ed and Lauren Warren. Oke, kita bisa lihat nih kisah cinta mereka ya. Apapun yang terjadi, mereka akan selalu stick together no matter what happen. Oke, kisah cinta yang bisa kita ambil nih, kita pelajari bahwa susah ataupun senang, kita harus bersama dengan orang yang kita sayang. Nah, jadi kan si Ayla ini kan praktek ilmu sihirnya, bisa dibilang ilmu sihirnya udah fluent lah ya. Nah, jadi dia tuh membuat manipulasi, ibaratnya manipulasi iblis lah ya, supaya si Ed membunuh pasangannya, Lauren. Tapi nggak mempan, karena kisah cinta mereka, cinta Ed ke Lauren yang sangat kuat, sehingga tidak akan bisa memanipulasi pikirannya. Akhirnya apa? Mereka berdua berhasil menghancurkan tempat okultisme dari si Ayla. Jadi harus dihancurkan dulu. Setelah dihancurkan, hilanglah semua powernya si Ayla ini, yang santet-santetan ini, gitu. Udah hilang, akhirnya apa yang Ayla lakukan berbalik ke dia sendiri. Okay? Let's just say it's a karma. Akhirnya dia mati karena dia mempunyai deal with the devil, yaitu soul, nyawa dia sendiri. Karena semua hancur, akhirnya iblis membunuh Ayla sebagai ganti dari perjanjian mereka berdua. From my point of view, The Conjuring 3 ya, The Devil Made Me Do It, cara eksekusinya kurang wow. Nah, film ketiga diproduseri oleh James Wan dan Peter Safran. Oke. Direkturnya diduduki oleh Michael Chaves. Nah, kita bisa lihat ya, ternyata film pertama dan kedua itu kan direkturnya adalah James Wan. Sementara di film ini, untuk posisi director dipegang oleh Michael Chaves, bukan James Wan. James Wan hanya berperan sebagai produser. Ya, lagi-lagi ya, ketika seseorang, ya, film itu bisa berubah hasilnya, itu kadang pengaruh di tangan director sangatlah besar ya. Gitu. Oke. Jadi kadang kayak ada perbedaan yang bisa dibilang significance. Ya, kita kalian bisa lihat sendiri di Conjuring 1 dan Conjuring 2. Karena kan yang ngedirect itu adalah James Wan, bukan Michael Chaves. Bagi kalian yang ingin nonton film horor yang nggak terlalu serem, tapi ada nuansa-nuansa romansanya, just a little bit, kalian bisa nonton nih The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Karena ada love story antara Ed and Lauren Warren. Finally, the score is 5.5.